Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meraita Dwi Putri dari Prodi D3 Keperawatan semester 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari pelajaran ilmu biomedik dasar. Itu tentang metabolisme. Metabolisme adalah semua proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole yang artinya berubah. Berubah di sini memiliki dua pengertian. Pertama, perubahan menjadi senyawa yang lebih kompleks disebut anabolisme, asimilasi atau sintesis. Kedua, berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana disebut katabolisme dan dismilasi. Dengan demikian, metabolisme meliputi dua macam reaksi, yaitu anabolisme dan katabolisme, dan itu terdapat penyakit kulit, hati, usus, ginjal. Yang kedua, kita tentang karbohidrat. Karbohidrat ini adalah salah satu senyawa organik yang ketersediaannya itu cukup melimpah di alam, yang diperoleh dari suatu hasil sintesis karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari serta juga zat hijau daun. Karbohidrat ini memiliki peran sebagai sumber energi langsung bagi tubuh di dalam bentuk glukosa. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Secara umum, monosakarida ini disebut dengan istilah glukosa karena larut di dalam air dan rasa manis. Penanaman kimia pada monosakarida selalu berakhiran nama dengan osa. Contohnya yaitu glukosa, fruktosa, dan madu. Disakarida, jenis-jenis sakarida adalah sebagai berikut: sukrosa, maltosa, dan kalatasa. Contoh dari sukrosa adalah gula pasir. Contoh dari maltosa adalah beras. Sedangkan contoh dari laktosa adalah susu sapi atau ASI. Polisakarida, jenis polisakarida adalah amilum, glukogen, dan selulosa. Contoh dari amilum adalah jagung, beras, dan kacang. Contoh dari glikosa adalah serelia, kacang, dan sirup. Sedangkan contoh dari selulosa adalah beras, giling, jagung, dan jawawut. 5. Kita akan menjelaskan tentang proses pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Makanan berkarbohidrat yang diperoleh kemudian dikunyah tercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Amilase menguraikan karbohidrat menjadi glukosa. Bisa berasa di dalam mulut cukup lama sebagai menjadi sakarida. Mitra pencernaan karbohidrat di dalam usus halus dilakukan oleh enzim-enzim disakarida yang dikeluari oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. 6. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pencernaan, katabolisme,
maupun reaksi perbentukan anabolisme. Tubuh akan mengalami gangguan metabolisme karbohidrat adalah diabetes, galatosmia, dan sindrom Menstriel. Dan selanjutnya tentang protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Proses protein mengandung unsur karbohidrat, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteins, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda. Dan 9 itu 1 rongga mulut dan kerongkongan. Di rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Gigi di dalam hal ini berfungsi untuk memperkecilkan ukuran makanan, sedangkan ludah menggunakan dalam mempermudahkan lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan, baik di rongga mulut maupun dalam kerongkongan. Protein secara khusus belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. 2. Lambung. Di lambung, protein yang tertampung dalam reaksi dengan enzim persin berasal dari gata lambung. Enzim perpensin sendiri hanya akan bertempuk jika asam lambung menemukan protein dan melakukan penguraian rangkainya. Penguraian rangkai protein dalam lambung secara hemokimia akan metimulasi versi pasif menjadi versi aktif. Dan usus halus. Usus halus itu polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pensin dan protein. Kemudian akan bercampur dengan enzim protase repensi di dalam usus halus. Kemudian usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang lebih, asam amino tersebut kemudian akan dirombak dan senyawa-senyawa seperti amoniak dan amonium pada tahap selanjutnya. Semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing dan bersama dengan fases metabolisme. Protein merupakan proses kimiawi dan fisik yang bercampur pada perubahan anabolis menjadi asam amino. Maka tubuh akan terkena gangguan penikatur terjadi ketika kadar asam amino phenylalanine dalam darah terlalu tinggi. Dan saya akan menjelaskan tentang lemak. Selanjutnya, lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain itu, pengertian lemak juga bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Macam-macam lemak yang ada di dalam tubuh. 1. Itu ada lemak putih, lemak esensial, dan lemak subkutan.
Makanan akan melewati kerongkongan menuju lambung. Tempat penyerapan lemak berlangsung di sini. 10-20% lemak dari makanan dipecah. Lemak tersebut akan memasuki usus kecil, di mana tetesan-tetesan lemak besar diuraikan lebih lanjut oleh kontraksi usus dan amilase di asam embuli dan elastin menjadi tetesan lemak yang lebih kecil. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipercenakan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Itu ada tubuh akan terkena penyakit, itu penyakitnya